Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a al-huda wa ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Yang mulia-muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, imam masjid, pengurus masjid, hadirin hadirat jamaah salat maghrib, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, diafiatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan, dilapangkan rezekinya, diberkahi keluarga dan aktivitasnya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Jalla wa'ala. Mari sama-sama kita perbaharui niat-niat kita bahwa pada malam hari ini kita duduk di salah satu rumah Allah ini adalah betul-betul dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tendensi apapun kecuali ingin mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita juga meniatkan selama kita berada di dalam masjid ini niatnya i'tikaf. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan bulan lalu kita sudah tadarus surah Maryam dari ayat 41 dan seterusnya berkaitan dengan cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mendakwahi orang tuanya dengan bahasa dan kesantunan yang mungkin lebih di atas rata-rata. Itu terpotret dari diksi atau kata-kata yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selain itu, yang memotivasi beliau untuk mendakwahi kuitannya tidak lain adalah karena ingin berbakti kepada kuitan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kebaktian lawan kuitan yang paling hebat itu adalah menjadi penyebab kita ini sebagai anak, menjadi penyebab kuitan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita sudah ceritakan bagaimana dialognya, kemudian apa balasan dari bapaknya. Itu terpotret di ayat 40. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, engkau enggak suka dengan Tuhanku, ya sudah, kau pergi saja. Diusir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Allah Ibrahim menjawab di ayat 47, qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi. Ya sudahlah kalau begitu, tapi ulun masih ingin memohonkan ampunan kepada Allah bersekian. Ini juga sudah kita bahas. Tidak boleh seorang beriman memohonkan ampunan untuk orang kafir. Dan ini bukan bagian dari hal yang harus dibicarakan lagi dalam bab toleransi. Sudah kita sampaikan juga mana batas toleransi, mana yang bentuk ibadah, mana yang bentuk akidah pada pertemuan yang lalu. Masih ingat kan? Masih ingat? Masih ingat. Baik. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a'i rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Hal-hal yang mendekatkan seseorang kepada kesyirikan, meskipun itu ajakan kuitan, harus ditinggalkan. Jadi batasnya tegas, jelas. Apapun yang menggiring seseorang, meskipun itu adalah ajakan kuitan, maka ketika ajakan itu dalam rangka bermaksiat dan menuju
menyekutukan, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik, kufur dan lain sebagainya, mutlak dijauhi sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Allah Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Sedihnya luar biasa. Ini adalah manusia yang dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim, meskipun dengan tingkat kekufuran yang sampai yasuduna an sabilillah, menghalang-halangi bahkan mengancam Ibrahim sebagai anak dan sebagai dai, tapi Nabi Allah Ibrahim tetap bahasa kita tuh kadang menganggap bahwa itu lain abahna, bahasa kita tetap menganggap dan tetap menyayangi dan mengharapkan rahmat Allah kepada bapaknya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti di dalam ayat 49, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing, maksudnya Ishak dan Yakub, kami angkat menjadi nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Jadi ulama menjelaskan sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a syai'an lillah illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairul lak min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi berbuat karena Allah, meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, meninggalkan bapaknya bukan karena tidak mengakui dia sebagai bapak, tapi meninggalkan bapaknya karena Allah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pasti, ini keniscayaan, jaminan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah keniscayaan pasti Allah akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik darinya. Lebih baik itu jangan selalu dimaknai lebih banyak. Kalau kita memaknai lebih baik adalah sama dengan selalu lebih banyak, maka takarannya terlalu duniawi. Ya, terlalu duniawi. Nah, jadi tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan negeri dan ayahnya yang sangat dia cintai, dia mencintai ayahnya karena Allah, dan dia meninggalkan ayahnya dan negeri juga karena Allah. Allah beri ganti baginya anak yang saleh dan menjadi nabi kemudian. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan beranak sampai Tuhan. Nah, ini cerita juga, cerita rahmat Allah. Sudah ada cerita rahmat Allah terkait dengan pemberian hibah keturunan pada Nabi Allah Zakaria, dan itu sudah kita tadarusi di awal surah Maryam ini. Nah, apa gantinya? Ini hilang abah, tapi diberi Allah anak, diberi anak, yaitu Nabi Allah Ishak alaihissalam dari istri beliau Sarah. Kemudian dari istri yang lain, yaitu Hajar, Allah Subhanahu wa taala karuniakan Ismail. Kemudian keturunannya Yakub
menjadi ayahnya. Yakub ini menjadi ayah dari seluruh nabi dari keturunan Bani Israil. Pada pertemuan sebelumnya, ketika kita bercerita atau membahas sedikit tentang biografi Nabi Ibrahim, salah satunya gelarnya adalah Abul Anbiya. Selain itu apa lagi gelarnya? Masih lupa atau sudah ingat? Khalilullah. Ya, Khalilullah. Ada berapa nabi yang dapat maqam khullah atau khalil? 2. Masya Allah, masih ingat. Siapa aja? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya 2 nabi yang dapat maqam sampai derajat khullah. Khullah maknahu apa? Habib, kekasih Allah Subhanahu. Nah, jadi Nabi Allah Ibrahim menjadi Abul Anbiya. Dia berketurunan Ishak, berketurunan Ismail. Ishak menurunkan Yakub. Yakub seringkali disebut di dalam Al-Quran Israel. Wallahu a'lam. Menurut ahli tafsir, Israel maknahu, artinya Abdullah. Terus turun sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, semuanya dari keturunan Ishak. Dari keturunan Ismail terus nggak ada yang jadi nabi, tapi ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul. Jadilah Nabi Allah Ibrahim sebagai apa? Abul Anbiya. Abul Anbiya. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, yang buka mushaf, bahwa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, enggak disebutkan Ismail. Ya. Mungkin Allah a'lam bishawab karena beberapa hal. Yang pertama, yang membersamai, yang lebih banyak intensitas bersama Nabi Allah Ibrahim itu Nabi Ishaq, bukan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail alaihissalam tumbuh di Mekah, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak bertemu dengan Nabi Allah Ismail kecuali beberapa kali. Ya. Jadi salah satu poin besarnya pada ayat ini, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pian minta ridho minta halal. Kalau meninggalkan rokok karena takutan garing, lebih garing, asa sehat orang memboleh. Tapi karena Allah, diamalkan. Dan yang lain-lainnya, itu yang lebih berat daripada itu juga banyak. Meninggalkan kebiasaan untuk melalaikan sholat. Bapak Ibu sekalian, jangan punya persepsi terlalu merendahkan, underestimate kepada saudara-saudara kita yang belum diberi karunia taufik oleh Allah untuk menunaikan sholat. Itu tidak mudah, tidak mudah. Betul? Tidak mudah. Mendisiplinkan diri untuk sholat itu tidak mudah. Itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu. Dengan proses yang masing-masing orang itu bisa jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Mungkin pian pernah ada orang datang pian nasihat Allah. Orang punya kepadaan dia. Ya, sudah mau sudah mulai kita pelanggaran orang muslim. Dan aku kayak jadi di rumahnya. Tanpa sekali nyaman sholat, lu ninjamin tapi nah pian. Harusnya yang berusaha. Ya. Itu banyak. Jadi tidak perlu underestimate kepada orang yang seperti itu. Ya di ini saja, didoakan saja. Dan kita syukuri bahwa kalau memang kita sudah ada keringanan hati untuk menunaikan sholat secara berjamaah, sudah ada keringanan hati untuk menyempatkan diri meskipun tidak terlalu akrab dengan Al-Quran, disyukuri. Disyukuri.
kepada orang lain tidak perlu underestimate. Nanti jatuhnya pada ujung lagi. Ya, untuk berlimpah yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau sekali lagi poin stressing poinnya pada ayat ini, meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan lebih baik. Baik, ayat selanjutnya tadi ayat 49-50. Wadhkur fil kitabi Musa. Ayat 51 adalah cerita tentang Nabi Musa. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab atau Al-Quran ini. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sungguh Musa adalah seorang yang dipilih. Nanti kita membaca tafsir ulama makna mukhlasan. Apa arti mukhlasan? Apa arti mukhlisan? Ya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Baik, ada dua qiraah dan semuanya masyhur. Ya mungkin kalau di Indonesia jarang, tetapi kalau di tempat lain mungkin di kalangan para pelajar Al-Quran apalagi sering mendengar mukhlasan itu dibaca mukhlisan dan sebagainya, dan semua dan kedua-duanya memiliki riwayat. Ya, qiraat yang pertama membacanya dengan mengkasrahkan wa kana mukhlisan. Kalau yang di mushaf yang umum di Al-Wasm Al-Utsmani riwayat dari Hafiz bin Asim itu ya yang umum dia baca itu wa kana mukhlisan. Tapi ada qiraat dengan mukhlisan. Maknanya adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala, memurnikan tauhidnya, memurnikan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu qiraah yang pertama. Qiraah yang kedua sebagaimana yang ada di dalam mushaf yang dia pegang atau yang dia baca mukhlasan. Mukhlasan artinya terpilih. Dan dua qiraah ini masyhur, dua qiraah ini benar. Nah, makna yang kedua ya. Jadi kalau mukhlasan itu terpilih, kalau mukhlisan itu adalah orang yang mengikhlaskan. Nah, dua-duanya memiliki korelasi. Tidak ada orang yang terpilih kecuali dia mukhlis. Nggak ada. Dan para al-anbiya semuanya mukhlisun, memurnikan tujuannya seluruhnya, totalitas penghambaannya, ketauhidannya, ibadahnya, hidupnya, matinya. Maka mukhlisan. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surah Al-A'raf menyebutkan kekhususan Musa alaihissalam. Qala ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka wa kun minasy-syakirin. Wahai Musa, sungguh aku memilih. Maksudnya memilih di sini melebihkan kamu dan manusia yang lain di masanya. Apa yang menjadi kelebihan Nabi Allah Musa? Yang pertama, birisalah, dia dimuliakan, dilebihkan oleh Allah dengan risalah. Yang kedua, wabikalami, dan untuk berbicara langsung dengan keturunan Israel atau keturunan Yakub. Nabi-nabi yang ada itu yang paling mulia menurut ulama Allah itu Nabi Musa. Di Nabi Israel yang ulul azmi itu dua, Musa, Isa. Musa dan Isa. Kalau kita atau sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, ranking para
para manusia yang tertinggi. Yang pertama ulul azmi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Ya, boleh diurut dari atas: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wassalamu alaihi ajma'in. Ya, nah, jadi Nabi Allah Musa itu salah satu gelarnya, dia adalah Kalimullah. Apa makna Kalimullah? Kalimullah itu artinya manusia yang diajak ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimullah. Bagaimana kalim atau kalamnya Allah dengan Musa itu tidak diceritakan di dalam surah Ibrahim. Nanti surah setelahnya ada surah Thaha. Di dalam surah Thaha ada lebih detail bagaimana dialog antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada umur, kesempatan, dan belum ada sedikit ilmu untuk menyampaikan, nanti bisa jadi kita sampaikan. Allahu musta'an. Ya, jadi itu dua kelebihan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebab itu kata Allah, "Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin." Berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyebutkan Musa dengan satu rasul, dua nabi. Rasulan iya, nabiyan iya juga. Ulang-ulangi ayatnya, ayat 51, wa dzkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Rasulan nabiyya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedua-duanya di dalam hal ini. Nah, ada penjelasan dari ulama perbedaan antara nabi dan rasul. Secara umum begini, secara umum ini menurut jumhur ulama, bahwa nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak dibebankan untuk menyampaikan risalah kepada orang lain, tapi dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rasul itu mendapatkan amanah risalah, misi dakwah kepada orang lain. Itu yang paling umum perbedaan antara nabi dan rasul. Ada juga yang berpendapat begini, kalau terkait kerasulan, itu adalah hubungan antara nabi, seorang nabi dengan umatnya. Sedangkan kenabian atau nubuwah itu hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tetapi belum ada ketika turunnya Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu belum ada perintah untuk berdakwah, menyampaikan misi risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dilantik menjadi rasul? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu setelahnya, yaitu apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Fa'andir, beri peringatan kepada orang lain. Nah, ini salah satu pendapat perbedaan antara rasul
Ada yang berpendapat begini, bahwa kalau kalau Nabi, dia itu membawa syariat Nabi sebelumnya. Kalau seseorang itu membawa syariat yang baru, dia disebut Rasul. Ala kulli hal, dari berbagai pendapat ulama terkait dengan perbedaan Nabi dan Rasul, Nabiullah Musa alaihissalam dia disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini sebagai Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Adapun perbedaan-perbedaan yang didefinisikan oleh ulama, dan itu bagian dari khazanah keilmuan, itu menjadi salah satu tools juga bagi kita untuk memahami. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsushum 'alaika. Ada yang kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad, ada yang enggak. Dan sampai ke kita ada nabi-nabi yang kita ketahui dan ada nabi-nabi yang tidak kita ketahui. Kalau di pelajaran madrasah bahari ada lagunya Allah, ada 25 gitu ya, Rasul yang wajib kita ketahui, ada Idris gitu ya. Yang pernah di madrasah atau mungkin ada pelajaran agama di SD-nya mungkin gitu ya. Allah ada 25. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat bahwa kedudukan Rasul itu lebih tinggi dibanding Nabi. Nah tadi di awal sempat disinggung ranking manusia. Yang pertama adalah ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ranking paling atas. Yang kedua para Rasul, baru para Nabi, baru siddiqun, wasyuhada, wassalihin. Jadi ulul azmi, Rasul, para anbiya, para siddiqun, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan siddiqun, syuhada, salihun itu adalah wali-wali Allah. Ya, adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqam kewalian itu tidak senantiasa identik dengan ubudiyah. Ya, para mujahidin itu juga mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi identifikasi mereka bukan tidak dekat dengan apa? Dengan rutinitas ubudiyah, tetapi rutinitas perjuangan. Dan mereka juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama ulama hadis menulis surat kepada ulama yang sepadan dengan yang menulis surat ini namanya Abdullah bin Mubarak. Yang dikirim surat adalah Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak ini ahli hadis. Para ulama hadis yang menjadi rawi hadis yang punya banyak yang melalui Abdullah bin Mubarak. Sedangkan Fudail bin Iyad juga sepadan gelarnya Abidul Haramain, bukan Imamul Haram atau bukan Khatibul Haramain, Abidul Haramain. Jadi Abdullah bin Mubarak menulis, ya Abidul Haramain, law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Ini ulang 10 menit saja, salah satu bait di dalam suratnya. Wahai Abidul Haramain, wahai penghamba Allah di dua haramain, Haram Makki dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kalaulah engkau melihat kami waktu itu melihat Mubarak ikut berjihad, sepadan ini. Lau abasartana, kalau engkau menyaksikan kami, la'alimta,
maka engkau akan mengetahui sungguh bahwa annaka bil ibadati tal'ab, bahwa engkau sedang bermain-main dengan ibadah. Maksudnya apa? Ini ada skala prioritas. Ini ingat, biasa ulama mengingatkan ulama itu, ya, mengingatkan bahwa ada skala prioritas di dalam agama. Ya. Yang disulati siapa? Abidul Haramain dulu. Sama-sama ahlul hadis juga. Subhanallah. Jadi biasa saja ulama mengkritik ulama. Makomnya juga, makomnya dahsyat. Baik, lanjut ya. Ayat 51, 52 sudah kita baca. Ayat 51 maksudnya. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya. Dan kami telah memanggilnya. Memanggilnya di sini maksudnya siapa? Musa alaihissalam dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Wa nadaina, nida dalam bahasa Arab, nida adalah seruan, panggilan dari kejauhan, dari kejauhan. Nah, maka ini kan cerita wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa. Ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan memang betul Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam, dan itu berbicara dengan suara. Mungkin kita tidak masuk pada ikhtilaf ulama terkait bagaimana waktu itu Allah berbicara dengan Musa. Allahu a'lam. Kita tidak masuk ke situ, tetapi secara zahir ketika istilah nida itu sendiri itu kan menunjukkan ada suara dari jauh. Makna nida ya, yang agak berat juga kajian-kajian begini ya. Tetapi kita tidak masuk ke dalam situ. Nah, wa kallamallahu Musa taklima itu juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di surah lain, di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa secara langsung. Dan kesempatan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah dialami oleh manusia lain selain Nabiullah Musa alaihissalam. Oleh karenanya Nabiullah Musa alaihissalam diberi gelar, tadi sudah disebutkan apa gelarnya, Kalimullah. Jadi memang ada pengistimewaan di surah Al-Baqarah awal juz 3, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, yaitu Nabi Muhammad. Dan sebagiannya Allah tinggikan beberapa derajat. Ya, jadi beberapa ayat menunjukkan bahwa tafsir atau makna dari Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam itu menunjukkan bahwa berbicara itu dengan suara. Ada suaranya. Karena lebih diperkuat dari ayat-ayat yang lain. Min janibit turil ayman, dari sebelah kanan gunung Tur. Ada dua tafsir berkait dengan ayman ini, ayman. Ya. Makna yang pertama, al-ayman adalah arah kanan. Apa maksudnya? Ketika Nabiullah Musa berjalan, ini kan kejadian ini ketika Nabiullah Musa sudah selesai berkhidmah dan dia membawa keluarganya dari Madian ke Mesir. Nah, Madian menuju Mesir, beliau melewati Jabal
atau Bukit Tursina. Bahasa lainnya Jabal atau Gunung Tursina ini Saint Catherine, orang menyebutnya begitu. Maka masing-masing agama itu memahami Bukit Tursina itu macam-macam, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, beliau melewati Bukit Tursina yang berada di sebelah kanan beliau. Jadi makna ayat apa namanya? Wa nadainahu min janibil turil aiman, dari sisi kanan itu maksudnya ketika Nabiullah Musa menempuh perjalanan dari Madyan menuju Mesir, posisi Gunung Tursina itu ada di sebelah kanan beliau alaihissalam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, al-aiman ay al-mubarak, maksudnya Bukit Tursina itu adalah bukit yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun bahari meskipun kayak orang juga mahasiswa pada berduit, tapi alhamdulillah pernah juga semua ke Tursina. Nah, jadi macam-macam mau ke Tursina ngapain? Trennya orang udah naik ke atas Tursina itu, trennya malam, mau dia muslim mau dia kafir. Nah, orang-orang penyembah matahari itu dia berburu agar sebelum matahari terbit sudah harus sampai di puncak. Nanti mereka beribadah ketika matahari terbit. Jadi mau melihat matahari aja, matahari. Itu sholatnya ya, ada yang membawa botol, wudhunya ada yang bertayamum, kayak naikin batu ya. Nah, pernah jual sekali ke atas sana penasaran hotel. Kayak betul Nabiullah Musa naik ke Tursina deh, wudhunya lapah ya. Ada orang menyewakan kendaraan hidup dan motor, tapi nggak sampai naik ke atas malam itu. Saya cerita saja ya. Nah, Bukit Tursina. Nah, makna yang kedua tadi al-aiman, Bukit Tursina yang diberkahi, itu sebagaimana juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innaka bil wadil muqaddas, sungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Kalau suci berarti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabnahu najiya, kami telah mendekatkan Musa kepada kami di waktu dia bermunajat. Ini ada beberapa makna. Maksud dari kami mendekatkannya kepada, ada yang menafsirkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam itu didekatkan ke langit sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara lebih dekat dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Tentunya najiyah atau bermunajat itu lebih dekat dibanding wanadaina. Ada najiyah, ada wanadaina. Wanadaina itu menyeru, kemudian kami dekatkan, dan kemudian munajat. Munajat itu tentu dengan suara yang tidak nyaring. Wallahu a'lam. Jadi ada dua cara Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Yang pertama dengan nida tadi itu, dengan dari jauh, kemudian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan najiyah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu tafsir. Ya, tafsir dari wa nadainahu min janibil turil aiman wa qarrabnahu najiyah. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami menganugerahkan kepadanya sebagian dari rahmat kami. Berbicara rahmat tadi, ya, kita sudah singgung di awal bahwa surah Maryam adalah surah bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan berapa kali kurang lebih, ada ulama menyebutkan hitung-hitung Rahman, Rahmah, kemudian
yang senada dengan itu kurang lebih 16 kali disebutkan di dalam surah Maryam ini. Ini juga wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami akan menganugerahkan kepadanya sebagian dari rahmat kami. Apa bentuk rahmat itu? Kalau Nabi Allah Zakaria rahmatnya diberi keturunan oleh Allah. Salah satu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dalam konteks ini, dia dapat teman. Siapa temannya? Harun, dan itu adalah saudaranya sendiri Harun, dan sama juga sebagai seorang Nabi alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat saudara Nabi Allah Musa, yaitu Harun alaihissalam, sebagai Nabi. Dan ini sekali lagi yang dijelaskan adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ijabah sebagai jawaban dari doa Nabiullah Musa alaihissalam kepada Allah. Di dalam surah Thaha nanti ini lebih rinci diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi surah Thaha itu sebagian besar bercerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam, dakwahnya, kemudian dia berhadapan dengan Fir'aun dan lain sebagainya. Itu ya. Waj'alni waziran min ahli. Kata Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, jadikan untukku seorang asisten dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun sebagai saudara. Nah, di dalam surah Al-Qasas ada lagi dengan redaksi yang berbeda. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada. Wallahu a'lam. Ada cerita, tetapi cerita ini masyhur. Ulum tidak berani juga mengatakan ini Israiliyat karena sering diceritakan oleh para ulama. Jadi Nabi Musa itu diasuh oleh orang yang paling jahat, yaitu Fir'aun. Jadi bisa aja orang itu diasuh oleh manusia jahat tapi dia jadi soleh. Salah satu contohnya Nabi Musa. Nah, jadi ketika kecil itu suatu hari Nabiullah Musa ini menarik janggutnya Fir'aun sampai kesakitan benar lah gitu. Nah, syahri, jadi kita lihat. Nah, jadi sampai saking sakitnya Fir'aun pada Musa, dia ambilkan bara api, dia masukkan ke dalam mulut. Maka masyhur Nabi Allah Musa ini dia tidak fasih dalam berbicara, ilat mungkin kalau bahasa Banjarnya, cadel kan, ilat Allah. Ya, nah, jadi maka dia perlu asisten, yaitu Harun. Huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Jadi Nabiullah Musa berdoa, saudaraku Harun, kata Nabiullah Musa, dia lebih fasih lidahnya daripada. Maka utuslah dia bersamaku sebagai asistenmu untuk membenarkan perkataan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa alaihissalam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya. Tentu asisten yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam itu tidak sekedar asisten, tetapi asisten yang soleh dan bertakwa. Jadi kalau dia pengen merasa perlu asisten, coba Nabi Musa. Asistennya orang hebat juga gitu. Jangan sekedar asisten yang membantu, tapi yang bertakwa. Cerita-cerita di dalam sejarah ada yang model-model ini. Ada di dalam hadis itu Nabiullah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu juga memiliki asisten yang hebat-hebat.
Itu ada di cerita kalau nggak salah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala bercerita tentang Uyainah bin Hisn datang kepada Umar, lalu dia bersinggah ke kepanakannya namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini milenial itu anak muda lah, tapi orang ring satunya Umar. Orang ring satunya Umar. Di dalam hadis itu disebutkan orang ring satu Umar itu semuanya ashabu masyurati Umar, orang yang diajak ngobrol musyawarah sama Umar itu semuanya Qori itu bukan sekedar bukan yang membaca Al-Quran ketika seremonial tertentu, bukan. Tetapi Qori itu mungkin Allah a'lam ada kawan dulu senior sama-sama mahasiswa sejarah dulu di Azhar. Kata dia begini, gelar yang bergengsi pada zaman Rasul itu selain syahid, tapi dia udah mati kalau syahid. Yang masih hidup tuh Qori, itu gelar bergengsi. Kenapa Qori? Dia berarti ahlul Quran gitu. Dia tahu Al-Quran itu kapan turun, apa maknanya, dimengerti gitu. Mungkin dia termasuk orang yang mencatat dan lain sebagainya. Bahkan salah seorang Qori, maksudnya ahlul Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala namanya Zaid bin Sabit. Ketika Abu Bakar dan Umar datangin Zaid bin Sabit, dia minta untuk menjadi ketua panitia kodifikasi Al-Quran. Apa yang dikatakan Zaid bin Sabit? Wallahi demi Allah, kalaulah Abu Bakar mengamanahiku untuk memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku. Jadi makom ahlul Quran ini pada zaman Nabi Qori, jadi bergengsi. Nah, salah satu orang ring satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu Al-Hur bin Qais, milenial tapi ahlul Quran. Nah, itu yang mau punya asisten tuh kalau bisa begitu. Tapi makom kita ini makomnya kayak begini. Itu nih masalah ulama. Ya kalau makomnya Nabi, berarti asistennya juga ya, kalaupun di bawah sedikit sama-sama Nabi paling tidak. Aku mengasma'u wa astagfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan tadarus kita pada malam hari ini dapat banyak ibrah yang kita ambil. Tentu banyak kekurangan dari ulun, dan itu adalah bagian dari keterbatasan dari pemerintahan al-baradaan. Adapun yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'al al-Qur'an hujjatan lana la 'alaina. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.